Selamat datang yang baru bergabung. Kita hari ini membahas tentang Kejadian 22 ayat 1 sampai 24. Nah, dari sini mungkin silakan ada yang mau sharing, ada yang memberikan kesaksian atau pertanyaan. Nah, jumpa lagi dengan saya ya. Semoga tidak bosan-bosan dengan saya. Nah, monggo silakan. Wah, gak ada yang nanya. Gila, kalau gitu. Oh, silakan. Kok Abraham. Kok Abraham mau sharing, mau tanya, monggo silakan. Baik. Sorry, Bert. Wah, putus-putus ya suaranya. Padahal tadi sebelum mulai lancar. Ketika sudah mulai suaranya putus-putus. Mungkin ditulis di chat mungkin ya. Ditulis di chat. Nanti saya bacakan pertanyaan sharing atau kesaksiannya. Kita coba cari tempat yang sinyalnya lebih baik dulu. Wah, sayang sekali. Monggo yang lain. Silakan. Ada yang mau sharing? Mau kesaksian? Atau ada yang mau tanya? Oh, oke. Monggo yang lain. Ada yang mau sharing? Kesaksian? Sedikit dari saya, Mas Albert. Monggo Pak Anton. Kisah Abraham ini janji Allah kembali dinyatakan di sini ya, di bab 22 ya. Jadi pada waktu kita kemarin ada di bab 12, di mana Abraham belum tahu ia akan mengalami kejadian seperti apa, dan ia diminta Allah untuk pergi dari negerinya. Allah sudah berfirman mengatakan ia akan menjadi berkat di bab 12. Lalu kemudian setelah peristiwa, bagaimana kemudian Abraham memang membuktikan bahwa ia berani mengorbankan anaknya, tanda kutip, nggak jadi dikorbankan sih. Allah kembali berfirman mengatakan bahwa ia akan menjadi berkat. Itu saja sih. Sekali lagi Allah menyampaikan, berfirman gitu. Dulu dia sudah pernah berfirman pada saat Abraham belum berbuat apa-apa, bahkan belum pindah dari tempatnya hingga perjalanan, dan sampai akhirnya memang Abraham memang kemudian berani untuk mengikuti apa yang menjadi perintah kehendak Allah, dan Allah berfirman sekali lagi bahwa ia akan menjadi berkat. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Anton. Benar ya bahwa di sini Tuhan meneguhkan, menjelaskan lagi mengenai janjinya kepada Abraham. Nah, tapi di sini ada tambahan, yaitu di ayat ke-17 tambahan janjinya. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya.
Nah, itu tambahannya. Itu ya, kalau sebelumnya keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan mendapat berkat dan bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, di sini ditambah lagi. Janjinya itu keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Nah, ini luar biasa. Jadi Tuhan dalam tanda kutip menambahkan janjinya kepada Abraham. Terima kasih Pak Anton. Luar biasa mengingatkan kita kembali ke pasal-pasal sebelumnya. Monggo silakan yang lain. Sorry Bert, tadi kepotong. Tadi telepon gue. Ini jadi ada yang menarik nih sebenarnya. Jadi menarik itu di Kejadian 22 ini ayat yang kedua. Karena di ayat kedua inilah muncul pertama kata love ya. Kata love pertama kali nih di dalam Alkitab, kata love atau bahasa Ibrani-nya itu ahava ya. Ahava. Ini pertama kali muncul di Kejadian 22 ayat 2. Ini yang jadi pertanyaan kan, kenapa kok nggak di Kejadian 17 ke 15 ya? Kenapa baru di sini dimunculkannya? Dan menariknya lagi di sini tuh, yaitu ini kok kayaknya Tuhan ini keras kepala banget nih kalau di ayat kedua ya. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya ya, then he said, take now your son, nih, take now your son, your only son, Isaac, whom you love. Jadi itu di sini tuh 3 kali gitu. Dikasih tahu, ini tuh apa si Abraham ini, ambillah anakmu yang tunggal. Kenapa pasti ada penjabaran sih, kan Tuhan sebenarnya bisa aja ngomong, ambillah anakmu yang bernama Ishak. Sebenarnya bisa kan? Tapi ini Allah nih di sini ngasih penekanan. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak gitu kan. Di sini menurut gue menarik sih, karena ini kita mengingatkan kembali ya ke apa? Ke Yohanes berapa sih? Yohanes 3:16. Yohanes berapa? Jadi yang normal apa gue? Oh, putus-putus lagi ya. Kalau Abraham. Mungkin maksudnya ini ya kepada Yesus ya. Yang semua menghafal Wah, sepertinya putus-putus ya. Abraham. Cuma memang di ayat 2 ini menarik ya. Bahwa Tuhan menjelaskan sejelas-jelasnya. Bahwa ambillah anakmu yang tunggal itu. Kenapa Ishak itu anak tunggal? Karena pertama Ismail sudah diusir. Ya kan? Di pasal minggu lalu kita baca Ismail sudah diusir. Jadi hanya Ishaklah anak satu-satunya di sana. Yang engkau kasih ditambah lagi. Gitu kan? Jadi ini sebenarnya di satu sisi penulis ingin menunjukkan bahwa pengorbanan Ishak ini bukan hal yang mudah bagi Abraham. Karena kondisi ini, anakmu yang tunggal dan engkau kasihi. Jadi ingin memberikan penegasan itu kalau menurut saya. Bahwa ini menunjukkan pengorbanan Abraham untuk mengorbankan Ishak itu bukan hal yang mudah. Walaupun di pasal-pasal selanjutnya kita lihat seakan-akan mudah. Abraham langsung pergi, itu kan nyuruh 2 bujangnya untuk ikut sampai ke Moria, langsung diikat Ishak ya. Dalam tanda kutip semudah itu.
Tapi di ayat 2 ini memberikan suatu gambaran yang jelas lagi bahwa Abraham mempersembahkan Ishak itu sama sekali tidak mudah. Itu sama sekali tidak mudah. Karena Ishak kondisinya adalah anak yang tunggal saat itu, anak yang dinanti-nantikan, dan anak yang dikasihi oleh Abraham. Gitu. Nah, paling begitu ya. Nah, mungkin ada lagi. Monggo Pak Beni tadi ya, seperti tadi mau menyampaikan. Ya, malam Pak Albert. Shalom. Jadi, Halo, Pak. ya, di sini kan kita lihat baru pantaslah Abraham menyandang gelar Bapak orang beriman yang dia tidak dapat secara instan, tapi dengan berbagai pengajaran dulu gitu kan dari kemarin. Sehingga pada puncaknya di sini pasti nanti dibahaskan itu tipologi ketika Ishak nggak jadi diganti domba seperti pengorbanan Tuhan Yesus kan. Jadi saya nggak masuk ke sana. Cuma di ayat pertama sini dibilang Allah mencobai Abraham kan, mencobai Abraham. Kan kita kalau sering dengar kan Allah tidak pernah mencobai umatnya gitu kan. Nyatanya di sini Allah mencobai Abraham kan gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kalau Abraham gagal, pertanyaannya, kalau Abraham gagal ini nggak mau ngorbanin anaknya, apakah juga Yesus nggak jadi? Allah nggak jadi ngutus Yesus juga gitu. Ya udah, kamu gagal jadi penebusan nggak berlaku deh, gitu. Ya gitu ya, seperti gitu. Jadi mungkin seperti ini kan yang dimaksud tes itu ya, ujian, cobaan itu gitu. Kemudian juga menarik, tadi kan Pak Albert bilang nggak mudah. Cuma di sini Alkitab kan datar banget gitu, nggak drama gitu. Jadi dikorbankan selesai gitu. Kemudian tiba-tiba mengorbankan anaknya, ada domba. Apakah Ishak tuh diam aja gitu? Kan ada terjadi, sebetulnya menarik ya, bakal terjadi dialog gitu. Kenapa kenapa? Maksudnya apa? Apa Ishak bakal berontak enggak, dan bagaimana Abraham tuh mungkin menenangkan Ishak atau malah Ishak direjang istilahnya gitu. Udah diam kau gitu. Kan kita sebenarnya ini menarik. Cuma Alkitab kan tidak masuk ke sini. Tapi kalau dikembangkan ya lumayan menarik. Jadi ini kan kayak superhero zaman dulu, pokoknya Superman jagoan gitu. Tapi superhero zaman sekarang, kalau lihat di Netflix segala macam, superhero pun nangis. Superhero pun bergumul dengan perasaan apa sebagai manusia biasa. Ini yang kita nggak dapet nih di ini. Ya itu aja sih Pak. Itu terima kasih. Wah, terima kasih Pak Beni. Pak Beni selalu memberikan sharing dan pertanyaan yang dalam ya tentang kitab suci. Luar biasa. Nah, memang di ayat 1 ini itu seringkali kita itu bertabrakan. Seringkali kita menabrakkan Kejadian 22 ayat 1 ini dengan, coba kita baca Yakobus 1 ayat 13. Surat Yakobus 1 ayat 13. Dikatakan begini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, seringkali ke sana. Ditabrakkan. Jadi Kejadian 22 sama Kejadian 22 ayat 1 dengan Yakobus 1 ayat 13 ini seakan-akan tuh bertentangan. Dan seringkali ditabrakkan. Gitu kan. Nah, hal ini nanti akan saya bahas. Ya, nah, kebetulan hal ini nanti di paparan saya akan saya bahas tentang hal ini. Apakah dua ayat ini bertabrakan? Gitu. Dan nanti termasuk juga semoga nanti di paparan saya bisa menjawab juga pertanyaan. Seandainya itu menarik juga ya Pak Ben ya, bahwa iya ya, seandainya katakanlah Abraham gagal gitu ya melalui pencobaan ini atau melalui pengujian ini, lalu apakah pengorbanan Yesus juga tidak akan terwujud? Nah, itu semoga nanti di paparan saya juga akan memuaskan pertanyaan itu. Nah, maka dari itu nanti ditunggu di pemaparan saya. Terima kasih Pak Beni sudah memberikan trailer atas pemaparan saya. Lalu juga ada yang Pak Beni bilang
benar ya bahwa seakan kitab ini nampaknya datar-datar saja. Ini kan pasal ayat ketiga sampai seterusnya tuh Abraham bangun, langsung dia mempersiapkan membawa Ishak gitu kan, tanpa terlihat sedikit pun Abraham itu sedih, tanpa terlihat sedikit pun Abraham itu bersusah hati, atau bahkan tidak terlihat sekali Ishak itu memberontak seperti kata Pak Beni tadi ya. Kok Ishak kok tidak memberontak gitu. Padahal kan itu kondisinya di ayat berapa tadi? Ketika Ishak diikat, ayat 9 ini. Bahkan diikatnya Ishak itu pun Ishak tidak mempertanyakan apapun ketika Ishak diikat itu. Artinya dia ya sudahlah. Berarti ini aku yang mau dibunuh gitu ya. Nah, itu memang luar biasa. Nah, kalau itu ini ada hal yang menarik ketika kita baca detail di ayat yang ke-8. Nah, ini. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Nah, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, ini menarik nih kata kunci berjalan bersama-sama ini. Karena beberapa penafsir mengatakan berjalan bersama-sama artinya sudah sepakat, gitu, Pak. Jadi bukan cuma bareng-bareng berjalan, tapi mereka sudah sepakat terhadap apa yang akan dilakukan oleh Abraham. Nah, itu. Jadi sehingga di sini seakan Ishak itu tidak mempertanyakan lagi kenapa kok dia diikat dan lain sebagainya macamnya. Nah, itu ya. Tapi luar biasa tuh ketika dibedah pelan-pelan mungkin sedikit demi sedikit jawabannya terlihat. Terima kasih Pak Beni atas sharing dan pertanyaannya. Ini selalu dalam Pak Beni sharing dan pertanyaannya. Luar biasa. Nah, selamat datang yang baru bergabung. Hari ini kita bahas Kejadian 22 ayat 1 sampai 24. Ada dua perikop yaitu kepercayaan Abraham diuji dan keturunan Nahor. Nah, sekarang kita masih baru sesi saling sharing. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu ada yang mau di-sharingkan melalui perikop ini atau ada kesaksian yang sesuai dengan perikop ini, atau mungkin ada pertanyaan mengenai perikop malam hari ini, nah, monggo silakan disampaikan di sesi sharing ini. Nah, silakan, Komputer nih ya, monggo. Ini yang ayat pertama. Setelah semuanya itu, sebenarnya kuncinya sih di situ sih, setelah semuanya itu. Jadi perjalanan Abraham dari hari ke hari, tahun ke tahun, masa demi masa, pengalaman-pengalaman iman itu yang membentuk iman Abraham sampai selevel ini, sebesar ini. Jadi setelah semuanya itu, jadi Tuhan menguji itu tidak asal menguji, tapi ada takarannya. Jadi Tuhan melihat nih, di uji yang kecil, oh lulus, di uji yang kecil lulus, uji lagi lulus. Nah, setelah semuanya itu muncullah ujian yang terakhir, yang paling besar gitu. Jadi kemungkinan ya Tuhan sudah mengukur takarannya, sudah ada takarannya. Jadi hampir mustahil kalau Abraham itu gagal karena Tuhan sudah mengukur semuanya. Jadi setelah semuanya itu gitu. Terus ini apa ya, gambaran Bapa sama Yesus sih sebenarnya. Kan Allah Bapa mengorbankan anaknya Yesus dan Tuhan Yesus. Nah, itu juga ujian. Jadi seperti kembaran, dua peristiwa yang mirip gitu. Allah Bapa, Abraham dengan Ishak, Yesus gitu. Jadi mungkin kenapa Ishak tidak berontak berlebihan, ya mungkin dia juga ya mungkin seperti Yesus, Ishak juga ada rasa takut gitu kan, Yesus juga ada rasa gentar gitu kan. Tapi seperti anak domba yang keluh yang
dikirim ke pembantaian, ya Ishak juga seperti gambaran Yesus, dia ya udah pasrah gitu seperti anak domba gitu. Nah, terus kalau kita lihat di sini ayat ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Nah, ini tuh kata "ya anakku" itu sebenarnya kalau dalam terjemahan lain itu sama ketika dia menyahut yang ayat pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Nah, sebenarnya itu kalau terjemahan lain itu tuh sama. Dan kalau ditelusuri lebih jauh lagi itu bahasa Ibraninya itu hineni. Hineni itu ya aku, ya Tuhan, aku ini budakmu. Jadi si Abraham itu ketika dipanggil Ishak itu Abraham itu ya mungkin getir gitu ya, gentar gitu, maka dia bilang hineni anakku gitu. Jadi ini aku hambamu gitu. Mungkin ya saking ininya jadi ya Tuhan gitu. Ya Tuanku, dia bilang gitu ke Ishak gitu. Nah, Tuhan juga suka seperti itu gitu. Kalau saya lupa sih di ayat berapa, tapi Tuhan juga suka bilang gitu ke umatnya, hineni, ini aku. Ini sampai Tuhan tuh sampai benar-benar merendahkan diri. Ini aku budakmu gitu loh. Sampai Tuhan tuh benar-benar saking cintanya, saking sayangnya gitu sama umatnya, dia Tuhan tuh sampai bilang begitu. Nah, kenapa sih itu diulang-ulang ya, itu apa yang engkau kasih? Karena ketika mempersembahkan di gunung Tuhan itu, ketika Tuhan dikasih persembahan yang benar-benar apa yang kamu punya, apa yang kamu kasihi dipersembahkan ke Tuhan, itu pasti akan menggetarkan hati Tuhan gitu. Makanya gambarannya kan tadi saya bilang kan Abraham itu sebagai bapak, Allah Bapa gitu. Jadi Abraham tuh ketika Ishak sampai mau gitu, dia sampai bergetar gitu hati Abraham teh, karena Ishak tuh nurut gitu. Demikian juga Allah Bapa kita, ketika kita kasih yang benar-benar sempurna, ultimate sacrifice lah istilahnya, persembahan yang benar-benar kita kasihi, kita punya, itu akan ya itulah menggetarkan hati Tuhan. Maka dia janjinya itu benar-benar dahsyat ya kepada Abraham. Makanya Allah Bapa juga menganugerahkan nama di atas nama kepada Yesus, karena Yesus itu taat mati sampai di kayu salib, ultimate sacrifice, dia mengorbankan dirinya sendiri untuk umatnya, untuk Allah Bapa gitu di gunung situ. Terus kalau ini sih lebih ke knowledge aja sih. Kemungkinan karena ini gambaran Bapa dengan Yesus, jadi ini kemungkinan Ishak itu umurnya juga sama kayak Yesus, kemungkinan 33 tahun. Karena Ishak itu kan manggul kayu ya, manggul kayu. Itu kayu dipersiapkan Abraham itu untuk membakar Ishak, membakar manusia. Berarti kan kayunya minimal sama tingginya, sama beratnya sama Ishak gitu. Kalau Ishak, jadi ada pendapat, oh Ishak ini kayaknya masih kecil gitu kan, masih kecil, jadi dia gampang direjengnya, gampang gitu kan, dibejeknya gampang itu mah, kayaknya kemungkinan masih kecil ya. Kalau masih kecil manggul kayu sampai ke gunung, berjalan berhari-hari naik ke puncak gunung, kayaknya rada mustahil. Jadi kemungkinan Ishak itu memang sudah dewasa, dan ya mungkin ini sih
umurnya sama kayak kayak Yesus 33 tahun itu mungkin sih. Terus ini juga ayat 14 di situ, di atas gunung Tuhan akan disediakan, disitulah ada gelar Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya, Jehovah Jireh itu. Ya, saya juga ya pernah lah saya sharingkan waktu di Boromeus belasan tahun yang lalu gitu. Ini salah satu gelar Allah itu. Jadi ketika kita ke atas gunung Tuhan, ya kalau di sini kan kita nggak bisa secara harfiah ya ke gunung gitu, naik ke gunung gitu. Tapi ya kita di sana bisa diganti sebagai apa ya, pujian penyembahan di kalau di itu mah menara doa gitu di atas gedung gitu misalnya. Nah, ketika kita menaik ke atas gunung Tuhan, kita mempersembahkan apa yang kita punya, apa yang kita cintai, maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya, Jehovah Jireh gitu. Nah, ini juga ini sorry ya ngaclok-ngaclok sih tidak terstruktur. Balik lagi ke sini nih. Tidak profesional. Ini anak-anak yang tunggal gitu. Ini juga yang suka diserang ya sama yang sebelah gitu. Tunggal dari mana? Kan ada Ismail segala macam ya, sudah dijawab ya sama Albert ya, karena sudah diusir karena yang tunggal itu karena memang Tuhan menginginkan anak yang tunggal, menginginkan Tuhan dari awal memang menginginkan seperti itu. Kenapa? Karena balik lagi gambaran Bapa dengan Yesus. Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk disalib untuk menyelamatkan kita sih. Paling itu aja lah, sorry-nya ngaclok-ngaclok. Oke, thank you bro. Terima kasih Ko Peter. Luar biasa. Ini salah satu pilar sharing. Nah, ya memang benar ya. Ini puncak pewahyuannya, puncak penggenapannya memang pada Yesus. Jadi Abraham di sini itu adalah figur Allah Bapa, dan Ishak itu adalah figur Kristus, figur Yesus. Dan ini semua sangat jelas. Nanti saya akan bahkan saya kumpulkan itu mulai dari tanah Moria, itu kan tanah Moria, Abraham, Ishak, apa yang dilakukan oleh Ishak, bahkan ketika Abraham memanggil Yahweh Yireh, Tuhan yang menyediakan itu pun maksudnya adalah ke Yesus. Itu Yahweh Yireh itu tadi. Nah, tapi nanti ya di paparan saya. Tapi secara gambaran besar tuh memang itu. Makanya kisah Abraham ini sangat populer. Gitu kan, sangat populer. Sekalipun sangat singkat, tapi ini sangat populer karena ini penggenapannya nanti kepada Yesus. Nah, terus tadi mengenai umur juga ya. Nah, memang benar bahwa dalam tradisi Yahudi Rabbinik sampai saat ini, berdasarkan tradisi Yahudi Rabbinik, umur Ishak itu kemungkinan 37 tahun lebih tepatnya. Itu berdasarkan tradisi Yahudi Rabbinik. Jadi umur Ishak itu tidak jauh dari, ini diperkirakan oleh tradisi Yahudi Rabbinik ya, diperkirakan ini di tahun yang sama ketika Sarah meninggal. Diperkirakan begitu. Kan Ishak lahir ketika Sarah umur 90 tahun dan Sarah meninggal umur 127 tahun. Maka dari itu umur Ishak sekarang 37 tahun. Nah, itu yang menjadi dasar tradisi Yahudi Rabbinik mengatakan bahwa kemungkinan besar umur Ishak ini adalah 37 tahun. Nah, tapi sumber lain yang lebih kuno, tradisi Rabbinik itu nggak salah baru tahun 1000-an ya, jadi abad pertengahan. Nah, tapi kalau berdasarkan sumber sejarah yang lebih kuno, yaitu sejarawan Flavius Josephus, itu mengatakan kemungkinan umur Ishak ini 25 tahun. Flavius Josephus mengatakan demikian.
Jadi kemungkinan umur Ishak ini 25 tahun. Bahkan kalau ada orang lagi yang memperkirakan belasan tahun, gitu ya. Belasan tahun umur Ishak ini. Tapi kalau anak-anak itu hampir pasti enggak. Hampir pasti itu bukan anak-anak Ishak ini. Gitu. Nah, tapi yang paling populer sampai saat ini tradisi Yahudi rabbinik ini. Yaitu 37 tahun itu umur Ishak. Ya, tidak jauh ketika Yesus dikorbankan umur 33 tahun. Nah, terima kasih Ko Peter telah memberikan trailer juga atas paparan saya nanti. Monggo silakan yang lain. Halo Bert, boleh gak gue lagi nih? Silakan Tadi nanti. keputus Putus lagi. nyambung ya. Monggo. Iya. Jadi tadi bener banget tuh. Gue juga mau sharing juga sih buat teman-teman. Salah satu sosok Flavius Josephus ini yang paling penting yang namanya harus kita ingat ya. Karena beliau ini juga yang menuliskan manuskrip yang menyatakan bahwa Yesus itu disalib. Itu udah jelas. Udah ada buktinya itu manuskripnya. Sekitar tahun 70-an ya kalau nggak salah. Flavius Josephus ini juga dia seorang kalau nggak salah tuh aslinya Yahudi, cuma dia lebih ke arah pro-Romawi ya kalau nggak salah ya. Lebih ke Romawi. Jadi sempat dikira mata-mata atau dia pengkhianat lah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Nah, ini kita balik lagi ke kejadian 22. Ini yang menurut yang menariknya sebenarnya yang menurut gue itu di ini. Sebentar ya, di bagian sebentar. Yang dia ketemu dombanya itu loh. Di ayat berapa tuh? Oh, 13. Kejadian 22 ayat 13. Nah, di situ ditulis, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar ya. Nah, itu menariknya gini. Seumur hidup gue belum pernah lihat domba jantan itu tersangkut di kepalanya, di tanduknya. Itu belum pernah. Paling itu domba jantan karena dia kan biasanya tersangkut di belukar itu karena woolnya ya, bulunya ya. Jadi minimal badannya. Nah, ini tuh kepalanya. Jadi memang kalau menurut gue ini penggambaran Yesus banget lah. Apalagi si Ishak juga dia kan bawa pas waktu mau naik itu kan yang benar yang kata dibilang Peter. Dia bawa kayu ya dia. Kayu ke atas gunung itu ya mirip banget lah penggambarannya tentang Tuhan Yesus. Tapi yang menarik sini itu domba itu ya. Domba itu kalau untuk domba jantan sangat jarang ditemui nyangkut di semak belukar ya, di apa semak itu kepalanya. Biasanya badannya sih karena badannya kan yang mengandung wool ya, badannya woolnya. Jadi agak aneh aja kalau dia harus kepala. Ini melambangkan ini dia eh, apa Yesus juga yang apa kepalanya itu di ini ya, apa namanya, Mahkota dipakai duri apa gitu tuh? ya. Iya, mahkota duri gitu. Namanya itu sih. Iya, sekedar ini aja informasi. Terima kasih Pak Abraham. Wah, menarik ya. Iya, ya. Menarik juga bahwa eh, domba yang tersangkut kepalanya dalam semak belukar tuh menjadi figur Kristus juga. Seperti Kristus yang diberikan mahkota duri ketika sebelum disalibkan. Luar biasa. Itu juga hal yang baru buat saya. Terima kasih Pak Abraham. Nambahin lagi bro. Ngomong, silakan. Itu di ayat 13 juga ini kan itu. Nah, itu mungkin nyangkut lagi yang sebelum kita baca ayat ini kan. Yang tadi sempat gue mention yaitu korban bakaran ya atau burn offering. Di sini disebutkan beberapa kali korban bakaran. Korban bakaran itu kalau kita lihat di Imamat itu memang dia penggambaran tentang pengorbanan Tuhan Yesus itu sendiri ya. Jadi kan dia korban bakaran itu kan biasanya kambing atau domba kan. Kemudian dia dari pihak yang melakukan dosa menumpahkan tangan ke kepalanya. Kemudian istilahnya transfer lah ya dosa yang ada di dalam orang itu ke dalam hewan yang tidak ada cacat. Yang kebalikannya juga ya, yang hewan itu sinless masuk ke dalam manusianya. Kemudian hewan itu dipotong ya, dikorbankan dan darahnya itu dipercikkan ya di dalam tabut perjanjian ya, di Holy of Holies ya kalau nggak salah. Kan dia ada stepnya tuh di tabut di tabernacle ya, ada luar, outer, inner sama Holy of Holies kan. Nah, di bagian Holy of Holies dipercikkan kalau nggak salah 7 kali ya kalau nggak salah. Ya. Lupa sih pokoknya. Nah, di situ juga intinya
burnt offering itu melambangkan Tuhan Yesus banget lah intinya di sini. Keren sih menurut gue di Kejadian 22 ini. Karena kalau kita beli itu ibaratnya all in one lah. Lengkap semua di sini penggambarannya. Thank you. Thank you, terima kasih Ko Abraham. Ya, memang ini kok disambung ke sana. Jadi apa yang dilakukan oleh Abraham ini diulangi oleh orang Israel. Makanya dikatakan domba itu menjadi ganti anakmu. Gitu. Domba itu menjadi ganti anakmu. Dan itu nanti diulang lagi ketika peristiwa Paskah orang Yahudi, yaitu ketika orang Yahudi keluar dari Mesir. Nah, itu domba juga akan menjadi ganti anak-anak sulung, gitu. Domba akan menjadi ganti anak-anak sulung. Nah, itu kira-kira nyambungnya benang merahnya begitu. Nah, benar juga bahwa nanti kita baca ya kitab Imamat ya tentang korban bakaran ini, gitu. Karena akan ada banyak jenis, nanti kita akan baca di sana dan kita akan lihat penggenapannya oleh Tuhan Yesus sendiri seperti apa. Nah, tetapi nanti entah kapan kita sampai imamat, entah tahun depan, entah 2 tahun lagi, nggak tahu. Ya, kita tunggu saja. Kejadian belum beres ini. Oke, luar biasa. Itu menantang nanti kitab imamat ya. Terima kasih Ko Abraham. Mungkin ada satu lagi mungkin. Satu lagi yang mau sharing. Sudah jam 8:08. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, maka akan saya lanjut. Oh, itu dicari, masih dicari. Leo mana? Mau Le, monggo silakan. Aku nggak ngerti apa-apa ini. Apa ya? Mungkin dari sharing aja ya. Tadi sudah banyak sih yang menyebutkan bahwa Allah sedang mencobai Abraham. Apakah Allah memang sedang mencobai umatnya? Tapi dilihat dari sudut pandang yang lain, rasanya ini tuh gambaran gitu ya, gambaran bagi kita, terutama soal iman dan penyerahan kepada Allah gitu ya, diuji seberat-beratnya. Terkait dengan hal ini, aku mau men-sharingkan gimana sih di kehidupan anak muda Katolik saat ini gitu ya, terutama di ITB dan di lingkup pergaulan saya tuh punya keprihatinan sebetulnya ketika teman-teman sebaya barangkali mereka lagi punya banyak masalah, tapi kemudian mereka mempertanyakan Tuhan, di manalah Tuhan ketika saya punya masalah? Apa sih salah saya Tuhan? Kenapa Engkau mencobai saya? Keprihatinan saya tuh gini, ketika mereka memandang bahwa dimensi kealahan itu sebegitu transaksionalnya, bagaimana mereka bisa merasakan Allah yang sebenar-benarnya gitu. Kalau di dalam hal ini, ketika Abraham bisa melewati segala ketakutan itu, memang si Abraham dapat anak domba yang memang sudah dijanjikan. Nah, bagi saya sih saat ini keprihatinan saya tadi, apakah bisa saya sendiri masih konsisten gitu kan, walaupun entah penderitaan atau cobaan seperti apa yang ada di depan gitu ya. Mungkin Kak Bertus juga, apakah kita
kita tetap akan setia, apakah tetap akan berada dalam jalan Allah. Dan saya pun yakin akan hal itu karena ada banyak hal yang saya sendiri sudah tidak dapat lakukan selain dari izin Tuhan. Itu mengenai keprihatinan saya terhadap teman-teman muda juga dalam hal krisis iman. Ada nggak sih mereka tuh mendapatkan pendampingan atau mereka disadarkan bahwa bangun pagi pun itu sudah sebuah anugerah gitu kan. Keinginan yang kita upayakan, keinginan yang kita mohonkan pada Tuhan itu sudah setiap hari kita dapat gitu, berupa bangun pagi. Tapi perkaranya sadar nggak sih bahwa hal seperti itu tuh juga keinginan kita walaupun itu sudah suatu dinormalkan gitu ya. Gitu. Untuk yang kedua lupa ya. Lupa ya Kak. Ntar deh kalau ingat. Mungkin ya itu dulu soal keprihatinan. Ya, itu dulu Kak. Thank you. Siap. Terima kasih Leo. Wah, luar biasa ya. Benar juga. Apakah kita seperti katakan Leo tadi ya, melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang transaksional. Gitu ya, kalau kamu berhasil maka kamu akan dapat, kalau nggak berhasil maka kamu tidak akan dapat. Apakah seperti itu kita melihat Tuhan atau memang kita melihat Tuhan itu sebagai Allah adalah kasih dalam surat Yohanes. Nah, itu nanti semoga pemaparan saya juga akan menyinggung hal tersebut. Nah, ini sekiranya ada jam 8:02. Nah, nanti setelah saya paparan, kalau ada waktu kita bisa ini ya, bisa ada sharing lagi. Nah, saya akan paparkan, nggak banyak juga paparan saya, tapi saya mencoba untuk memperdalam setiap pemaparan saya.